Halo anak-anakku kelas 8 semua, apa kabar hari ini? Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya lah kita dapat bertemu hari ini, walaupun hanya melalui video ini. Ingat ya nak, pesan Ibu jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa berdoa, COVID-19 cepat berakhir, sehingga kita bisa belajar seperti biasa di kelas masing-masing. Ya, pelajaran hari ini yaitu pelajaran materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 semester genap. Ya, ini pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua melalui video ini untuk semester genap ya nak ya. Nah, materi hari ini yang mau saya sampaikan adalah menulis teks eksposisi. Menulis teks eksposisi. Iya. Kita lanjutkan ya nak, menulis teks eksposisi. Kompetensi dasarnya itu adalah menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah populer atau lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain. Secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, itu yang menjadi kompetensi dasar ya nak ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Apersepsi. Apersepsi itu adalah kita diajak mengingat kembali, nak ya, pelajaran yang lalu. Gitu. Mengingat kembali materi pelajaran yang lalu, yaitu seminggu yang lalu, gitu ya. Masih ingat materi seminggu yang lalu? Sudah lupa? Tentu masih ingat ya nak ya. Ya, materi pada minggu yang lalu itu yang disampaikan oleh Pak Marsono, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tentu masih ingat ya. Nah, ini kita ingatkan kembali. Saya mengingatkan kembali materi yang lalu, yaitu struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis, gitu ya, tesis. Tesis itu adalah memperkenalkan permasalahan sebagai fokus utama pembahasan teks tersebut. Jadi biasanya itu di paragraf pertama. Paragraf pertama itu maksudnya memperkenalkan permasalahan. Kira-kira apa yang akan dibahas itu maksudnya gitu ya. Kira-kira apa yang akan dijelaskan dalam teks ini itu maksudnya. Memperkenalkan permasalahan sebagai fokus utama pembahasan teks tersebut. Nah, itu di awal ya, dituliskan kira-kira apa yang akan dibahas ya. Permasalahan apa yang akan dibahas dalam teks ini gitu maksudnya. Iya, yang kedua atau B, rangkaian argumen gitu ya. Kenalkan permasalahan dan yang akan dibahas. Nah, yang selanjutnya rangkaian argumen itu merupakan pendapat. Merupakan pendapat-pendapat dan argumen-argumen tentang pembahasan masalah yang di atas tadi. Bisa dipahami ya pelan-pelan ya. Nah, yang pertama tadi memperkenalkan permasalahan sebagai fokus utama pembahasan teks tersebut. Maksudnya di situ
Di paragraf pertama itu, di awal itu, ya, di situ diperkenalkan dulu kira-kira masalah apa yang akan dibahas, gitu ya. Nah, yang kedua, rangkaian argumen merupakan pendapat-pendapat dan argumen-argumen. Setelah sudah diperkenalkan tadi, baru muncul pendapat-pendapat, itu maksudnya. Argumen-argumen tentang masalah di atas tadi. Tentang pembahasan masalah yang ada di atas tadi yang sudah disebutkan. Nah, yang ketiga, penegasan kembali. Penegasan kembali maksudnya dapat disimpulkan. Simpulkan itu kira-kira apa? Kesimpulan kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari keseluruhan teks itu. Paham nak ya? Nah, kita lanjutkan. Setelah struktur teks eksposisi yang kamu pelajari minggu yang lalu itu, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi atau ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dari teks eksposisi itu apa? Gitu ya. Nah, ciri atau kaidah kebahasaan teks eksposisi itu apa? Gitu ya. Yang pertama, mari kita lihat. Menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis maksudnya istilah, gitu ya. Istilah-istilah yang berkenaan dengan topik, gitu ya. Jadi sesuai dengan topik, istilah-istilah yang digunakan. Ini sudah saya jelaskan di awal pertemuan mengenai teks eksposisi itu, yaitu mengidentifikasi. Mungkin masih ingat pertemuan pertama untuk membahas teks eksposisi. Sudah panjang lebar saya jelaskan ya nak ya. Jadi ini mengingatkan kembali anak-anak sekalian, ya, menggunakan kata-kata teknis, kata-kata yang digunakan sesuai dengan topik yang ada, ya. Sesuai dengan topik yang dibahas, itu maksudnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentatif, kausalitas. Kalau kausalitas itu adalah sebab akibat. Masih ingat tidak? Ingat, tentu masih ingat itu. Belum lama ini sudah, dan Pak Marsono sudah menjelaskan itu sejelas-jelasnya. Saya tinggal mengingatkan kembali ya nak ya. Ya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentatif atau kausalitas. Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Misalnya, ya, kata hubung jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, kita menulis teks eksposisi itu, menyusun ya, menyusun teks eksposisi itu. Seperti apa teks eksposisi? Ya, kamu sudah melakukan berbagai kegiatan pada bab ini. Maksudnya itu sudah mempelajari yang pertama mengidentifikasi, sudah kan? Yang kedua struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, sekarang kamu sudah melakukan berbagai kegiatan pada bab ini. Kegiatan tersebut tentunya akan menambah pemahamanmu mengenai teks eksposisi. Sekarang kamu akan belajar untuk menyusun atau menulis teks eksposisi. Menyusun sama menulis teks eksposisi. Dengan demikian, kamu tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga mampu mengaplikasikannya ke dalam sebuah karya tulis teks eksposisi. Jadi sekarang kalian saya ajak untuk bisa menulis
sebuah karya tulis teks eksposisi ya. Jadi kamu harus bisa menulis teks itu karena sudah mempelajari kan? Sudah mempelajari mengidentifikasi, di situ dijelaskan sudah. Nah, yang kedua strukturnya, yang ketiga kaidahnya seperti apa. Nah, sekarang kita harus bisa ya mengaplikasikannya itu ke dalam sebuah karya tulis ya tidak ya. Jadi kita sekarang diajak untuk bisa menulis. Nah, menyusun sebuah teks eksposisi, menyusun atau menulis itu ya bisa ya. Menulis sebuah teks eksposisi dengan mengikuti langkah-langkah. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. Diperhatikan ya nak ya. Yang pertama menentukan tema dulu. Kira-kira tentang apa yang mau kita bahas gitu ya. Tentukan dulu temanya itu, cari dulu tema yang menarik, yang mudah kamu pahami. Menentukan tema dulu. Ya, tema yang menarik dan mudah kamu pahami. Nah, di sini pertama adalah hal pertama yang harus kamu lakukan ketika hendak menulis atau menyusun teks eksposisi adalah menentukan tema. Tema adalah gagasan, persoalan, atau masalah utama yang akan dikemukakan dalam tulisan. Tentukan dulu temanya nak ya. Kalau menulis teks eksposisi itu, tentukan dulu temanya. Kira-kira apa judulnya, apa temanya, gitu ya. Cari tema yang menarik dan mudah dipahami. Jadi langkah-langkah menulis teks eksposisi itu yang pertama menentukan tema tulisan. Tentukan dulu nah temanya itu apa gitu ya. Cari tema yang menarik dan mudah kamu pahami. Supaya lebih mudah nanti untuk menelaahnya dan bisa menuliskan. Begitu nak ya. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Setelah sudah tema tadi, tujuan penulisan itu apa? Apa tujuan utamanya itu? Ya, ada enggak tujuannya itu kamu menulis itu? Ya kan? Nah, itu maksudnya di sini, menentukan tujuan penulisannya. Kira-kira apa tujuanmu menulis itu? Apa tujuannya? Ada tujuannya enggak? Gitu ya. Nah, tujuan tulisan eksposisi adalah sebagai wadah atau media dalam mengemukakan pendapat pribadi tentang sesuatu hal. Ya. Tujuan tulisan eksposisi adalah sebagai wadah atau media dalam mengemukakan pendapat pribadi tentang sesuatu hal. Jadi tujuannya kamu inginnya seperti apa? Apa tujuanmu? Apa tujuanmu mengemukakan itu? Ya, mengemukakan mengenai tema itu tadi. Tujuan kamu mengemukakan, tujuan kamu mengangkat tema itu supaya bagaimana? Ya. Apa tujuanmu mengangkat tema yang tadi itu? Supaya bagaimana? Ada enggak tujuannya itu? Nah, itu. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Mengumpulkan data, maksudnya sumber. Data-data yang mungkin bisa kamu kumpulkan, yang bisa kamu dapatkan gitu ya. Data-data apa yang bisa kamu dapatkan? Mengumpulkan data-data itu dulu. Data baik berupa fakta, contoh bukti atau pendapat pakar perlu dikumpulkan agar tulisan karyamu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengumpulkan data. Buka sumber-sumber dulu. Boleh, mungkin ada dari pakar, mungkin ada fakta-fakta yang lain, bukti atau pendapat pakar atau pendapat yang lain. Kumpulkan dulu gitu ya. Agar tulisan karyamu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bisa dipahami nah ya?
Bisa dipahami ya pelan-pelan ya nak? Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah sudah tadi menentukan tema, menentukan tujuan tulisan itu, dan yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Ya. Jadi sekarang sudah menyusun tulisan itu. Kira-kira kerangkanya seperti apa? Apa yang pertama dulu? Ini. Kedua ini, tuliskan ini. Supaya tidak bertumpang tindih. Ya. Nah, setelah topik, tujuan, dan data, langkah selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide sehingga tulisan tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun supaya runtun dan sistematis berdasarkan struktur teks eksposisi yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi menyusun kerangka itu maksudnya disusun. Kira-kira yang pertama yang mungkin kita tempatkan di paragraf ini. Yang kedua apa lagi yang mau kita, yang ketiga, yang keempat itu ya. Supaya runtun, supaya sistematis ya. Supaya dia saling berkaitan. Supaya dia tersusun dengan bagus sehingga enak untuk menuliskan nanti gitu maksudnya. Itu ya, menyusun kerangka tulisan. Itu garis-garis besarnya maksudnya ini anak ya. Garis-garis besarnya tulis dulu. Kira-kira apa ini? Ini yang pertama, yang kedua nanti ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Nah itu maksudnya. Menyusun kerangka tulisan. Ya. Iya. Kita lanjutkan nak ya. Suara ibu memang keras, memang dari sononya begitu ya. Dan supaya kamu juga bisa lebih jelas gitu ya. Ya, saya sengaja agak keras ya nak ya. Bukan berarti saya itu memang kebiasaan gitu ya, sudah biasa. Ya. Yang kelima, setelah sudah membuat kerangka tadi atau garis-garis besarnya tadi, nah sekarang yang terakhir adalah mengembangkan kerangka itu menjadi karangan. Pernah mengarang yang kena? Pernah kan? Pernah. Itu sudah kamu ikuti semua itu yang tadi itu. Ada 5. Yang pertama menentukan tema. Yang kedua tujuannya. Yang ketiga tadi mengumpulkan data. Yang keempat tadi adalah kerangka. Ya, menyusun kerangka. Dan yang kelima, terakhir, mengembangkan kerangka. Maksudnya mengembangkan kerangka itu tadi kan ada kerangkanya. Kerangkanya itu maksudnya garis-garis besarnya kira-kira seperti apa itu. Yang pertama nanti apa yang mau kamu tulis. Yang kedua, ketiga, tuliskan dulu garis-garis besarnya itu. Nah setelah itu baru kamu menulis. Ya, kerangka tadi itu menjadi bentuk karangan atau menjadi karangan, menjadi suatu tulisan atau menjadi suatu karangan. Itu maksudnya. Berdasarkan kerangka tulisan yang telah kamu susun, kamu dapat memulai melangkah untuk mengembangkannya menjadi teks eksposisi yang utuh dan lengkap. Enak ya, bukan pertama ini aja kamu mungkin menulis teks gitu ya. Sudah materi-materi selanjutnya waktu kelas 7 juga mungkin kamu ada seperti ini. Nah, kelas 7, nah kelas 8 semester kemarin juga ada disuruh menulis ya kan? Iya. Nah ini dia, mengembangkan kerangka itu ini yang menjadi materi kita. Menulis, jadi mengembangkan kerangka tadi itu, garis-garis besarnya tadi itu, menjadi bentuk karangan atau menjadi teks eksposisi yang utuh dan lengkap. Bisa dipahami nak ya? Iya. Nah,
Untuk lebih jelas, boleh kamu baca di buku paket Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia, penerbit Erlangga, halaman 44 sampai halaman 60. Dibuka, nah ada di sana semua, jelas di sana ya nak ya. Dan buku Kemendikbud yang dari perpustakaan ya nak ya, ada sudah kamu kan? Nah, dari perpustakaan itu halaman 59 sampai dengan halaman 90. Buka nanti. Selesai materi ini, boleh kamu buka lagi nak ya. Ini ada. Sampai di sini mungkin materi kita. Terima kasih atas perhatiannya nak ya. Tugas yang minggu yang lalu ada dikirim melalui Google Classroom ya. Seminggu yang lalu masih banyak yang belum mengerjakan. Harap dikerjakan nak ya. Dan dikirim ke WA saya ya nak. Ya dikirim. Jangan sampai nilaimu nanti nilai kosong. Enak ya. Nah, sekarang tugasnya. Ini tugas ya. Tulislah sebuah teks eksposisi dengan topik atau temanya manfaat buah pepaya dengan kerangka sebagai berikut. Tesisnya adalah ini kerangkanya. Jadi ini sudah kerangka ini nak ya, sudah garis-garis besarnya. Kamu tinggal menyusun karangannya itu sesuai dengan kerangka yang ada. Pepaya itu apa? Jelaskan ya nak ya nanti. Nah, yang kedua, daerah penghasil pepaya itu dari mana asalnya gitu ya. Asal dari penghasil pepaya itu apa? Kandungan yang terdapat dalam buah pepaya. Nah, itu tesisnya. Strukturnya apalagi nak? Yang kedua, rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumennya manfaat pepaya untuk kesehatan. Jelaskan ya. Apa manfaatnya? Tuh. Kelebihan buah pepaya dari buah yang lain. Jelaskan nak ya. Coba jelaskan. Cara-cara mengolah dan mengonsumsi pepaya, buah pepaya yang benar. Nah, itu rangkaian argumennya. Dan C, penegasan ulang. Buah pepaya sangat bagus untuk kesehatan. Kenapa disebut itu bagus untuk kesehatan? Kenapa pepaya itu sangat bagus untuk kesehatan? Nah, itu dikerjakan ya nak ya. Jangan menunda-nunda tugas ya. Nanti malah kamu bisa kewalahan nanti mengerjakan. Begitu dikasih materi, begitu dikasih tugas, langsung dikerjakan, jadi mudah. Kalau kamu menunda-nunda nanti aja, besok aja, nanti aja lagi, nanti aja, akhirnya apa? Tugasmu menumpuk. Sehingga nanti malas mengerjakan dan nilaimu tidak ada. Jadi untuk itu saya mohon kamu langsung dikerjakan tugasnya nak ya. Langsung dikerjakan dan dikirim ke WA saya dan ke Pak Marsono. Nah, selamat mengerjakan. Setiap ada tugas langsung dikerjakan supaya tidak bertumpuk tugasmu ya nak. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih semuanya dan selamat pagi.